Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis statistik memiliki peranan penting dalam tahapan menarik kesimpulan dari suatu fenomena. Analisis statistik sangat bergantung kepada rancangan penelitian yang digunakan, eksperimental atau survei. Rancangan lingkungan, lingkungan yang homogen atau heterogen, serta rancangan perlakuan yang diujikan, apakah satu faktor, dua faktor, atau lebih. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis untuk penelitian eksperimental yang disusun menggunakan rancangan acak kelompok lengkap, artinya memiliki lingkungan yang heterogen, dengan perlakuan faktorial dua faktor. Software yang kita gunakan dalam praktikum ini adalah software SPSS. Untuk mempermudah, mari kita lihat contoh data berikut. Berikut ini adalah hasil panen dari 3 varietas padi yang mengalami manajemen perawatan yang berbeda. Ini adalah faktor pertama, tipe manajemen. Ini adalah faktor kedua, varietas. Dan ini adalah hasil panennya. Karena penelitian ini dilakukan di lapangan, maka kita menggunakan rancangan acak kelompok lengkap. Data ini harus kita masukkan dengan bentuk kolom. Bagaimana memasukkan data dengan bentuk kolom bisa dilihat pada video contoh input data faktor tunggal dan faktorial. Berikut ini adalah hasil dari penyusunan data dari hasil panen dalam bentuk kolom. Perhatikan, di sini saya menggunakan istilah A untuk perlakuan minimum, B untuk optimum, dan C untuk intensif. Sedangkan untuk varietas, saya gunakan simbol A untuk rojo lele, B untuk IR64, dan C untuk impari. Mari kita lihat contoh berikut. Pada perlakuan B, optimum, varietas A, rojo lele, ulangan 2, nilainya adalah 3,9. Selanjutnya, data ini kita kopikan. Ingat, headernya tidak perlu dimasukkan. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam software SPSS. Selanjutnya kita pastekan di sini. Kemudian kita rubah variabelnya. Ini adalah manajemen. Kemudian di sini adalah varietas. Ini adalah ulangan atau kelompok. Di sini adalah hasil. Biar tidak membingungkan, ini kita kasih blok saja. Karena biasanya dalam kelompok, rancangan acak kelompok lengkap, ada blok. Kemudian data view. Untuk melakukan analisis, kita klik Analyze, General Linear Model, Univariate. Hasil kita masukkan ke dalam Dependent Variable. Sedangkan ini, ketiga ini kita masukkan ke dalam Fixed Factor. Selanjutnya kita klik Model, Custom, Manajemen, Varietas, interaksi antara manajemen dan varietas. Ini interaksi di sini, pilih. Ini dipilih dua-duanya, masukkan, dan blok. Intercept-nya tidak usah digunakan, pastikan tipe 3, continue. Post-hoc, manajemen dan varietas dipilih. Untuk blok tidak usah, kita pilih Duncan, continue. Option, kita pilih semuanya. Kita pindahkan ke display min for, kemudian homogeneity test. Continue. Setelah itu klik OK. Ini adalah hasil analisis datanya. Kita lihat 3 level manajemen, kemudian 3 perlakuan varietas, dan 3 blok. Datanya, hasil defense testnya menyatakan bahwa data ini bersifat heterogen, sehingga seharusnya dianalisis lebih lanjut menggunakan transformasi data, baru dianalisis ulang.
Akan tetapi, dalam praktikum ini kita akan lanjutkan kembali. Hasil ini kita abaikan. Namun, jika ini adalah hasil penelitian kalian, maka sebaiknya lakukan transformasi data terlebih dahulu. Ini adalah tabel ANOVA. Selanjutnya, hasil analisis ini kita pindahkan ke dalam Word. Nah, kita klik. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam Word di sini. Nah, data ini kita masukkan ke dalam tabel. Di sini source sebagai sumber, kemudian derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, signifikansi. Di sini ada model, ini ada manajemen, ada varietas, ada interaksi, dan ada kelompok. Di bawahnya ada galat, ada total. Ya, kita pindahkan sesuai dengan isi ini. DF, degree of freedom, menjadi derajat bebas. Sum square menjadi jumlah kuadrat. Mean square menjadi kuadrat tengah. F menjadi F hitung. Dan sig tetap menjadi signifikansi. Ini adalah contoh dari tabel ANOVA yang telah ditulis ulang. Selanjutnya, kita tambahkan huruf signifikansi. Jika lebih besar bila dibandingkan dengan 5%, maka ditulis NS, seperti pada ini. Lebih besar bila dibandingkan 5%, kita tulis NS. Tapi bila lebih kecil bila dibandingkan 5%, kita tulis S sebagai simbol dari signifikansi. NS adalah not significant. Di sini kita bisa lihat ada interaksi antara manajemen dan varietas. Manajemen sendiri dan varietas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil. Selanjutnya, kita susun tabel raratanya. Oh ya, tabel ini kita letakkan di lampiran. Selanjutnya, kita tambahkan tabel ini. Ini adalah tabel untuk data rata. Ratanya kita dapat dari hasil output ini. Kita lihat dari estimate margin, nilai A 4,789, B 4,978. Kita masukkan ke sini. Rata untuk perlakuan manajemen A adalah 4,789, B 4,978, C 5,444. Begitu juga untuk varietas, kita masukkan A 4,144, B 4,867, C 6,2. Kemudian interaksinya kita masukkan datanya. Perlakuan manajemen A, varietas A, ini adalah 3,633. Demikian seterusnya sampai dengan 6,400. Ini adalah hasil yang sudah dimasukkan. Mari kita lihat. Jika nilai signifikansi untuk interaksi adalah signifikan, maka di sini diberikan simbol positif. Tapi jika interaksinya non-signifikan, maka simbolnya adalah negatif. Ini kita hilangkan positifnya. Seperti ini. Tapi karena di sini ada interaksi, maka simbolnya adalah positif. Kalau simbolnya positif, huruf Duncan yang dimasukkan adalah pada bagian ini. Tapi jika simbolnya negatif, Duncan yang dimasukkan adalah nilai pada rata. Pada SPSS,
Untuk negatif atau tidak ada interaksi, nilai Duncan-nya sudah dimunculkan pada hasil analisis post hoc. Kita lihat di sini untuk manajemen, perlakuan C atau optimum memiliki hasil yang terbaik. Hasil terendah pada perlakuan minimum, tetapi tidak berbeda nyata dengan optimum. Untuk varietas, Inpari lebih bagus dengan hasil tertinggi, sedangkan Rojolele memiliki hasil yang paling rendah. Ini adalah A, B, B. Di sini A, B, dan C. Seandainya tandanya tadi tidak ada interaksi, ini adalah negatif, maka kita bisa masukkan seperti ini. Di sini A, di sini B, dan di sini adalah C. Namun, karena di sini positif atau ada signifikansi atau ada beda nyata, maka huruf ini hilang. Dia tidak boleh ada hurufnya, tapi huruf Duncan-nya ada pada bagian ini. Kelemahan software SPSS, dia tidak melakukan analisis Duncan untuk interaksi, sehingga ini harus dihitung secara manual. Cara perhitungannya dapat kalian lihat pada video berikutnya. Demikian yang saya sampaikan berkaitan dengan rancangan acak kelompok lengkap untuk faktorial. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.